Jadi kita coba praktekkan yang namanya cara pengajaran dengan taktik. Taktik yang pertama adalah talaki, yang keduanya adalah tikror. Ibu-ibu perhatikan semuanya, ini halaman 1 ya, halaman 1, maksudnya bab 1, halamannya 1 juga, itu mengenal fathah, kasroh, dan dhammah. Jadi a, i, u ya, perhatikan kolom pertama paling kanan yang ada di hadapan kita, a, ba, ta, sa, itulah huruf-huruf yang akan kita ajarkan di halaman ini. Jadi walaupun satu halaman isinya banyak, tapi sesungguhnya yang kita ajarkan cuma 4 huruf. Bagaimana cara menerapkan metode talaki tadi? Cara talaki itu tadi adalah yang pertama kita mulai dari kolom pertama huruf alif a. Kita mulai dari yang huruf A. Boleh kita praktekkan, Bu? A. Jadi kalau A itu pengucapan rongga mulutnya terbuka. A. Nanti kalau A ke dalam itu jadi ain. Sering kita kan mendengar amanar rasulu. Salah. A. I. U. Nah, seperti itu pengucapannya. Jadi kalau kita sudah ucapkan A kemudian diikuti, maka kita bisa lanjutkan. A, I, U, A, I, U. Terus kita suruh ngulang tadi dari pertama A, kemudian A dia bisa, lanjut bisa, barulah turun ke bawah. Ya, huruf yang kedua ba. Ini huruf bibir. Ba. Nanti kita akan lebih kenal lagi dengan huruf-huruf ini di bab 3. Sebentar. Bab 4, sukun dan tasydid. Jadi kalau kita ingin tahu dari mana atau di mana letak makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu, nanti ketika kita di bab sukun dan tasydid, bab 4. Ab, nah dia huruf bibir. At, huruf lidah dan gigi atas. Aj, as, nah itu nanti kita akan lihat di sana. Untuk sementara kita pengenalan dengan menyampaikan atau memberikan contoh yang benar. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Kemudian kita kasih contoh lagi ta, titi, tutu, ta, ti, tu. Atau satu-satu juga boleh, ta, ti, tu. Kemudian sa, si, su, sa, si, su. Nah, kalau ini sudah bisa, di bawahnya yang ada kolomnya 3 itu sama dengan yang di atas. Anak didik kita, santri yang membaca sendiri. Kenapa? Sudah kita ajarkan 4, dia udah bisa, bawah kita tinggal nunjuk saja. Santri belajar membaca sendiri. Tapi ingat, setelah talaki, setelah tikror, talaki dan tikror tadi, maka yang kedua adalah CBSA. Sudah kenal Ibu ya? Cara belajar santri aktif. Jadi santrinya yang membunyikan. Kita pengajar yang mengajarkan cukup mendampingi saja. Bisa jadi lupa karena baru kan. Nah kalau lupa bagaimana caranya? Dengan kita tunjuk ke huruf yang tadi, huruf yang sudah diajarkan di atas. Kenapa? Hurufnya kan sama. Mungkin lupa, kita tarik ke atas. Umpamanya di halaman
setelah a itu kan ada ba. Karena baru bisa jadi masih lupa. Nih, jangan langsung ini ba. Itu bukan santri yang aktif, gurunya yang aktif. Nah, kita tarik ke atas, tunjukin yang ba di atas. Kalau dia udah ingat, lanjut kita tunjukin atau kita tunjuk huruf yang tadi sudah dibaca. Kalau ibu mau pakai nada boleh juga. A I U A I U A I U ba ba bi bi bu bu ba bi bu ta ta ti ti tu ta ti tu sa sa si su sa si su. Gimana Bu? Enak gak? Anak-anak maupun nenek-nenek insya Allah seneng. Nah, kalau nggak ada yang nggak pengen ya nggak apa-apa, lempeng aja kayak tadi boleh, gitu kan. Nah setelah bisa, kalau kita pengen ditambahkan nada boleh, tapi nadanya nada semangat. A I U A I U I A. Kolom yang keempat Bu, yang isinya 3 huruf. Yang di buku untuk kotak yang isinya A, beri nada semangat agak tinggi. A I U A I U I A. Ini jebakan ini, dibalik ya. Jangan nanti A I U, tapi A I U I A. Ini seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya juga sama, nada semangat sampai sa si su sa si su si sa. Di bawahnya adalah kumpulan dari 4 huruf, abatasa, ibitisi, ubutusu, baru diacak abitisu. Gimana Bu kira-kira? Kalau mengajarkan mudah atau mudah? Saya boleh nanya, yang sudah pernah mengajarkan metode apa saja? Siapa? Pokoknya sudah pernah mengajar Al-Quran. Boleh tunjuk jari? Belum Bu? Yakin? Yakin belum? Masa sih? Itu sama putra-putrinya siapa yang ngajarin dong? Bu guru? Waduh. Padahal kalau Al-Fatihah diajarkan kepada anak, tapi insya Allah saya yakin ibu-ibu kalau untuk Al-Fatihah diajarkan, karena nanti kalau mau tidur kan ada ayat kursi yang diajarkan gitu. Itu pahala yang terus mengalir selama yang kita ajarkan, membaca ayat surat yang kita ajarkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu huruf adalah satu kebaikan. Setiap satu kebaikan, walikulli harfin walikulli hasanatin bi'asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan Allah berikan 10 kali lipatnya. Ibu pernah ngitung nggak berapa kalau sebaris itu kalau ngaji Quran? Nah ngitung nggak Bu? Hitung dong. Jadi biar semangat lagi ngajinya. Satu baris itu tidak kurang dari 20 huruf. Satu halaman Bu, berapa baris? Nah, belum pernah ngitung kan? Satu halaman itu rata-rata 15 baris, ada yang 18 baris. Yang sekarang yang cetakan Timur Tengah atau cetakan-cetakan yang sekarang banyak yang 15 baris. Ibu kalikan 20 kali 15 berapa? Oh dari Abi. Bu kok lama? Biasanya pinter kalau ngitung cepet. 300 bukan? 300 kan? Ya kalikan 10 Bu. 3000, subhanallah. Satu halaman adalah 3000 kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Apa enggak sayang kalau kita bacanya cuma satu ayat? Makanya kita harus semangat untuk menuju satu hari satu juz, satu hari 20 halaman. Kata anak-anak muda, one day one juz, satu hari satu juz.
Itu biasanya ibu Ramadan kan bisa sampai 3-5 kali kan? Itu ya, insya Allah setelah belajar Al-Qari 1 hari 1 juz. Siap Bu? Gimana? Kita lanjut. Tergambar ya bagaimana cara mengajarkannya. Nah, yang kedua, berapa huruf yang akan kita ajarkan Bu? Berapa huruf yang akan kita ajarkan? 3 huruf. Ja, ha, kha. Halaman 2. Ya, mohon maaf tadi lupa. Itu di dalam buku itu kan ada pembatas ya Bu ya. Pembatas buku. Itu ada kata mutiara, ada hadis yang luar biasa itu. Jadi mahal harganya itu. Kalau kita bersemangat dengan itu luar biasa. Ya, itu nanti dibaca-baca. Jadi kalau dibuka menjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Itu disebutkan tentang siapa yang mahir membaca Al-Quran, ia akan bersama dengan malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau dapat 2 atau mau bersama dengan malaikat? Kata Rasulullah, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun falhu ajron. Siapa yang bacanya terbata-bata dan dia sulit membaca, tapi dia mau membaca, dia dapat 2 pahalanya. Tapi kalau dia mahir, maka dia akan dibersamakan dengan malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang mana? Nah, insya Allah nanti habis metode Al-Qari dengan semangat yang tinggi, nanti bisa menuju pada tingkatan mahir. Sama 3 huruf yang akan kita ajarkan, kita mulai dari ja, 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 ji, ji, ju, ju, ja, ji, ju. Boleh dipotong-potong. Ja, ji, ju, ha, 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 hi, hi, hu, hu, ha, hi, hu, kho. Dia tenggorokan paling atas. Kho, 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 khi, khi, khu, khu, kho, khi, khu. Yo, kasih irama Bu. Ja, 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 ji, ji, ju, ju, ja, ji, ju, ja, ji, ju, ha, 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 hi, hi, hu, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, kho, 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 khi, khi, hu, hu, kho, khi, hu, kho, khi, hu, kho, kho, khi, khi, hu, hu, kho, khi, hu, kho, khi, hu. Semangat. Ja, 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 ji, 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 ju, 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 ja, ji, ju, ju, ji, ja. Terus ke bawah sama. Nah, stop. Ya, jadi itu semua yang baca adalah murid kita, santrinya yang baca. Kita cukup tunjuk. Yang dikasih contoh cuman huruf yang 1 saja, ja. Diulang 2-3 kali boleh. Kemudian diikuti, kalau sudah benar lanjut baca ke bawah. Bahkan Bu, ada yang waktu kita praktekkan, ketika kita bilang ja itu, dia bilang, Pak Ustadz, saya aja yang lanjutin katanya. Setelah dikasih contoh ja, dia sambil merem bilang apa? Ja, ja, ji, ji, ju, ju, ja, ji, ju. Udah hafal polanya. Kan polanya a, i, u, a, i, u. Jadi sudah ketemu polanya. Bahkan ada yang huruf keempat
sa itu abata sa itu udah bilang saya Pak Ustadz yang baca. Dikasih contoh, kemudian dilanjutkan sa si su sa si su. Kenapa? Polanya sama. Jadi itu mudahnya ketika kita dengan pola yang dibuat sama. Di bawahnya, jadi mulai dari huruf kedua itu masih boleh dikasih contoh. Tapi insya Allah ketika sudah huruf yang kesekian, nih ada yang huruf ketiga, ternyata yang keempatnya sudah membunyikan sendiri. Yang penting huruf yang satu sudah dikasih contoh, di sininya ibaratnya gelinding gitu. Dia mengucapkan sendiri. Kemudian halaman ketiga. Berapa huruf baru Bu yang akan kita ajarkan di buku ini? Ya, halaman 3 ada 4 huruf. Da, za, ro, za. 4 huruf. Sama cara mengajarkannya, kita beri contoh dulu. Da, 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 di, du, da, di, du, za, za, zi, zu, za, zi, zu, ro, ri, ru, ro, ri, ru, za, zi, zu, za, zi, zu. Sama yang ke bawah dengan dada yang semangat, kita hanya mendampingi saja, menunjuk saja siswa santri yang melanjutkan membaca. Kalau lupa diapain Bu? Kalau lupa ngurupnya diapain? Jangan dijewer ya. Itu dulu zaman Belanda. Zaman-zaman kita kecil mungkin masih ada jewer, kalau enggak pakai rotan, jas gitu. Sekarang udah enggak zaman. Nah, kita tunjukkan boleh dengan alat tunjuknya ke huruf yang dia lupa ke atas. Nah, kalau sudah bunyi udah lanjut lagi. Gimana? Lanjut. Halaman 4. Berapa huruf yang akan kita ajarkan? 2. Ya, kenapa 2 ini? Yang lain 4, 3, 4, kemudian 2. Ini sudah hampir dapat setengahnya kan? 4, kemudian 3, kemudian 4. Itu berarti sudah ada 11, tambah 2, 13. Jadi sudah separuh dari 28 huruf. Sama, kita kasih contoh dulu. Sa, si, su, sa, si, su, sha, shi, shu, sha, shi, shu. Ke bawah adalah 2 huruf yang baru kita ajarkan, dan semua huruf yang kita ajarkan sebelumnya dari halaman pertama abatasa, halaman kedua jahaha, dan halaman ketiga dazaroza. Semuanya ada di sini. Jadi dibawa terus biar nggak lupa. Lanjut halaman 5. Halaman 5 ada berapa huruf baru? 4. So, si, su, so, si, su, do, di, du, do, di, du, to,
to to, ti ti, tu tu, to ti tu, zo zo, ada za, ada zo. Nggak boleh salah zo-nya dengan do, walad do. Kalau ini minal zalimin, za zo, za zo, zo zo, zo zo, zi zi, zu zu, zo zi zu. Nah, semua huruf yang 4 plus huruf sebelumnya ada di halaman 5. Lanjut. Ada berapa huruf di 4 ya? A. Dia adalah huruf tengah tenggorokan. Seperti ha, itu di tengah. Kemudian yang tengah kedua adalah a. I, au, a, i, au, gha. Ini seperti kha di tenggorokan atas. Gha, ri, ru, gha, ri, ru. Ini yang apa namanya? Fa, fi, fu, fa, fi, fu, qa. Letaknya adalah di lidah paling belakang, pangkal lidah. Kalau ini kan ujung lidah, qa pangkal lidah, sehingga rasanya kayak seperti dari tenggorokan kan, akko, karena dari tenggorokan. Qa, qi, qu, qa, qi, qu. Ya, kalau memakai irama kayak tadi. Kayak irama. Kemudian untuk yang 3, a, i, au, a. Terus ke bawah seperti itu. Jadi semangat. Setelah mengenal, semangat belajarnya. Kemudian halaman 7. Berapa huruf yang baru? Ka, la, ma, na. Kita mulai dari ka, ki, ku, ka, ki, ku, la, li, lu, la, li, lu, ma, mi, mu, ma, mi, mu, na, ni, nu, na, ni, nu. Ya, bisa jadi di huruf ini atau di halaman ini kita cukup mengucapkan yang satu huruf saja, ka. Nah, habis itu ternyata santrinya pinter, udah langsung mengikuti polanya, ka, ki, ku. Ya udah, alhamdulillah, lebih enak kan? Lebih enak. Ke bawahnya juga demikian. Kalau belum bisa, masih polanya belum bisa, kita ikutin atau kita kasih contohkan lagi. Tapi kalau sudah ingat, kita cukup menunjuk saja. Kemudian ini adalah 3 huruf terakhir. 3 huruf terakhir dari huruf-huruf hijaiyah yang 28. Ada berapa, Bu? 3. Wa. Halaman 8 ya. Wa. Wi. Wu. Wa. Wi. Wu.
Ha. Dari mana Bu ha? Dari dada ya. Jadi ha itu di pangkal tenggorokan. Tapi kalau kita mengucapkan rasanya kayak dari sini ya, dari dada. Tapi tempatnya sebetulnya adalah dia di pangkal tenggorokan. Seperti juga a itu di pangkal ya, pangkal tenggorokan. Hamzah sama ha. Ha. Ha ha. Hi hi. Hu hu. Ha hi hu. Ya ya. Ya ya. Yi yi. Yu yu. Ya yi yu. Masya Allah. Selesai Bu. Waktu itu saya belajar 1,5 tahun Bu. Baru ini kan, kalau habis ini kan masuk Al-Fatihah. Nah sekarang kita baca Bu, yang ini mulai dari ya ya ya, yang 3. Ya ya ya. Ye ye ye. Yu yu yu. Ya yi yu. Yu yi ya. Wa ha ya. Wi hi yi. Lanjut. Terus apa Bu artinya? Subhanallah. Baru setengah jam aja udah bisa. Saya kan nyari-nyari mamanya. Mana mama? Saya bisa. Kita bisa. Syaratnya apa? Asal sabar, ya kan? Syukur, kan usaha dan berdoa. Gitu. Bukan saja dalam masalah membaca Al-Quran, dalam menghadapi kehidupan juga demikian. Betul nggak Bu? Ya, untuk kita menjadi kaya, apakah itu kaya harta atau kaya hati, juga demikian. Jadi harus ada sabar, syukur, usaha dan doa. Gimana Bu? Mudah kan? Ibu kegambar gak kalau mudah? Bener gak? Insya Allah mudah ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang 4 kali dalam surat Al-Qamar, menyatakan bahwa Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh benar-benar aku mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Kata Allah seperti itu. Jadi Allah sudah tegaskan Al-Quran ini mudah. Ini buktinya mudah, insya Allah kita pelajari, termasuk mudah mengajarkan. Jadi saya sebetulnya memberikan pelatihan ini utamanya adalah untuk mengajarkan. Jadi kalau ibu ingin mengambil pahala yang terus mengalir tadi, adalah ajarin. Siapapun itu yang ada di rumah, ajarin. Nah ini Bu, berikutnya ini halaman yang ke-9. Halaman yang ke-9 itu untuk lebih membedakan, ya, bisa membedakan antara A dengan A. Tapi perhatikan, ini tandanya polanya udah sama. Untuk halaman 9 baris pertama itu kan Hamzah yang ada alifnya bunyinya apa Bu? A.
Yang tengah hamzah saja bunyinya a. Kemudian alif saja ada tandanya bunyinya a. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan Al-Quran yang tulisannya seperti kolom pertama bunyinya a. Yang kedua, kolom kedua hanya satu saja tapi dikasih tanda a juga. Kemudian ketika ketemu alif ada tanda, cara penulisannya a seperti itu dibaca a juga. Nah, di bawahnya adalah ini lebih melancarkan dan menguatkan ingatan, membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Yang pertama antara a dengan a. I, ai, u, au. Nah, ke bawah juga sama, ba, fa. Lanjut. Terus ta, to. Lanjut. Jadi hurufnya itu-itu saja, tetapi barisnya, harokatnya yang berubah-ubah seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. A, I, U. Kita lanjut halaman 10. Halaman 10 juga sama. Untuk menguatkan ingatan saja, antara roza itu kan berjajar antara za dan za. Jadi lebih penekanannya adalah mengingat huruf ketika ketemu dengan yang mirip-mirip secara bentuk maupun secara pengucapan. Nah, untuk yang halaman 11 itu tikrar, pengulangan, latihan-latihan. Jadi yang tadi ditulis 1 kemudian 2 ini dikumpulkan langsung a, i, u, ba, bi, bu terus dikumpulkan jadi satu kotak. Jadi lebih diringkas lagi karena sudah kenal. Kemudian halaman 12 juga masih sama, pengulangan lagi untuk menguatkan. Jadi apa yang sudah diulang-ulang di halaman-halaman sebelumnya, yang dikenal dari huruf-huruf sebelumnya, itu lengket dengan latihan-latihan ini. Silahkan Ibu lanjut di halaman 13. Halaman 13. Bab apa, Bu? Huruf hijaiyah bersambung. Keren banget nih. Bab 2 udah langsung ketemu babnya huruf sambung. Setelah mengenal huruf yang 28, kemudian melakukan latihan-latihan membaca, mengulang latihan-latihan tadi, maka langsung dikenalkan dengan huruf yang sudah disambung. Maksudnya itu adalah kalau disambung itu kan sedikit berubah itu. Ada yang dikecilkan, ada yang dipotong saja. Ini contohnya. Kalau ba sendiri kan seperti kolom 2, aba. Tapi begitu disambung, bentuk ba-nya masih sama, tapi kan jadi kecil. Perhatikan, untuk yang huruf bersambung ini adalah langsung dikenalkan tentang huruf itu apakah di awal, di tengah, atau di belakang. Nih, perhatikan a, abata, ta, aba, ta, sa, a yang di depan, a yang di tengah, dan a yang di belakang. Begitu juga ba. Coba kita baca ba. Lanjutkan. Pinter. Itu kan Bu ya? Ada, karena ada anak yang kok nggak dibilang pinter Pak Ustadz gitu. Jadi ternyata seneng dipuji gitu kan. Sama kan Bu? Oh enak banget masakan mama hari ini kan gitu ya. Papa ini pelit, muji aja nggak mau gitu kan. Sama kalau kita ngajar ternyata anak-anak kita nunggu dipuji itu kan, pinter, wah keren, hebat nih. Itu juga salah satu yang menggugah, menyemangati anak-anak didik kita. Jadi perlu kita ucapkan. Kembali, kalau Ibu perhatikan di sini, hurufnya adalah huruf yang sudah dipelajari, cuman di otak-atik aja dari awal. Jadi hurufnya nggak pindah-pindah.
Contoh yang ba yang sudah dibaca tadi kan, batasa. Habis sa-nya ditaruh di depan, sabata, tasaba. Jadi nggak mikir ini huruf apa, jadi kan nggak. Bentuk yang ada di depan, di tengah dan di belakang, ya itu juga huruf yang 3. Tapi yang lebih ditekankan seperti ba adalah huruf ba-nya. Jadi ba yang di depan kolom kedua, ba yang di tengah kolom ketiga, dan ba yang di akhir. Contoh yang sa umpamanya kolom keempat, sa ba-a, sa di depan, kemudian sa di tengah, dan batasa di akhir. Ini tujuannya. Jadi yang dimaksudkan dengan huruf bersambung dengan contoh-contoh dari huruf yang ada dalam kolom 1, kolom 2 atau kolom 3, tapi dibolak-balik. Harapannya apa? Tidak terlalu membebani santri yang lagi belajar dengan mikir ini huruf ini lagi, kolom 1 belajar huruf kolom lagi yang kedua, kolom yang ketiga huruf yang lainnya. Tidak, tapi kolom kedua sama dengan kolom pertama, hanya beda urutan. Nah, perhatikan juga seperti itu sampai dia berada di posisi halaman 16. Itu huruf sambung semua. Yang di tengah-tengah itu bunyinya apa, Bu? Ya, daya. Halaman 16. Ya, dayi. Nah, ini sengaja nih di bawahnya dituliskan bunyinya, Bu, setelah ya daya ya dayi bunyinya a i u. Kolom kedua kok sama? Tulisannya beda tapi bacaannya sama. Artinya di halaman 16 ini sudah dikenalkan pada cara penulisan Al-Quran manapun, baik yang menggunakan kolom pertama bisa bacanya, kolom kedua juga bisa bacanya. Begitu yang dimaksudkan dari penulisan ini. Kolom ketiga bunyinya a, i, u. Kemudian kolom keempat a, fa, la. Sekarang di bawahnya bunyinya ya, kolom kedua ya. Jadi bunyi I itu tulisannya bisa seperti itu. Nah, kolom ketiga U. Oh, kayak ini ya. Nah, lanjutnya kolom keempat Semuanya sama. ya, daroa. Ada yang daroa itu A-nya yang terakhir pakai hamzah. Ada yang cara penulisannya tanpa hamzah. Karena kita sudah belajar metode Al-Qari, insya Allah nggak kaget mau Quran mana saja, insya Allah bisa membacanya. Insya Allah. Ini kita lihat abada contohnya. Dua cara penulisan pakai hamzah, yang kedua hanya alif saja tanpa hamzah. Begitu juga sampai bawah. Itu contoh-contoh penulisan yang berbeda, tapi pengucapannya sama. Lanjut, Bu, bab 3, bab tanwin. Untuk bab ketiga ini sengaja dituliskan A, jadi dua huruf, nggak langsung an, in, un. Dengan maksud apa? Dengan maksud ini menarik ilmu, menarik pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya. Kan belajar pertama kali A. Sekarang kalau bunyi an itu dari mana asalnya gitu. Sekaligus juga bisa membedakan. Jadi A kalau tandanya 2 jadi an. A, an. In dari mana? Ada I dulu, baru ada in kalau tandanya 2. Begitu juga O. Ada un ketika ada O. Barulah kemudian an, in, un. Mau pakai irama enggak? Ini ada an, i, in, u, un. An, in, un, an, in, un. Halamannya ada yang Baban, bibin, bubun, ban, bin, bun, ban, bin, bun. Tatan, titin, tutun, tan,
tintun tan tintun sudah dilanjutkan halaman 18. Lanjut Bu, aduh kenakan nanti nggak sampai kita. Yang penting Ibu sudah menangkap caranya, kemudian kenapa begini, kenapa pakai fafan, gak langsung fan fin fun. Ini tadi biar langsung dari awal sudah bisa membedakan antara tandanya yang satu dengan tandanya yang dua, tanwin. Nah, sekarang latihan bab tanwin halaman 20. Ini kan mengajari calon guru ya. Jadi cara mengajarkannya pun juga harus baik. Kotak pertama bunyinya bagaimana Bu? Alama. Sekarang kita praktekkan yang an, in, un tadi dalam kata alama. Alama ketika ada tanwin di huruf terakhirnya maka berbunyinya menjadi alaman, alamin, alamun. Jadi kalau sudah bisa membaca alama, otomatis alaman, alamin, alamun lewat. Betul nggak Bu kira-kira? Ya, sekarang Ibu praktekkan. Taroka. Lanjut. Sawaba. Ja'ala. Ya, itu semua ke bawah seperti itu. Jadi yang dibaca 4 kotak, itu kotak pertama bisa baca, lanjutnya insya Allah bisa. Jadi begitu mudahnya latihan-latihan tanwin itu tadi yang an-in-un. Dengan kata yang dihadirkan di kolom pertama bisa baca 2, 3, 4 kolomnya insya Allah bisa dilewati. Bab 4 halaman 23. Udah ketemu Bu halaman 23? A. Nah, kolom keempatnya a. Sedang kolom terakhirnya langsung berbunyi a. Di bawahnya i. U. Nah, kita lihat dari i. Bersama i. Ba. Aba. Abba. 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 Bi. Ibi. Ibe. Ibbi. Ibbi. Bu. Ubu. Ube. Ubebu. Ubbu. Ya, jadi setelah disukun pada kolom yang keempat ini sengaja dikasih contoh-contohnya karena terkadang kelewat ya, ketika sudah ketemu sukun huruf yang berikutnya ini nggak kebaca, sehingga dilatih untuk bisa membaca huruf yang ada sukunnya, dan setelah sukun ada huruf yang bertanda. Ya, kita baca satu-satu saja. Yang tanda ti dan tu-nya kita latih nanti setelah selesai. Ta, halaman 24. Ta, ata, at,
atta, atta, sa, asa, as, asa, asa, ja, aja, aja, ajja, ajja, ha, aha, ah, aha, aha, kho, akho, akh, akho, akho, da, ada, ada, adda, adda, za, adza, az, azza, azza, ra, ara, ar, arra, arra. Ya, jadi yang kita baca adalah salah satu dari contoh-contoh yang kita ambil yang bertanda A. Caranya sama. Kemudian halaman 26 adalah halaman dari za, kemudian kita langsung ke huruf sa, nanti langsung ke huruf sya. Lanjut ke halaman 27. Kita lanjutkan yang huruf za. Za, azza, az, azza, iz, azza, sa, asa, as, assa, assa, sya, asya, ash, asya, asya, so, aso, as, aso, aso, do, abo, alb. Jadi mau lepas ditahan, Bu. Alb, alb. Kita ulang. Do, ado, alb, ado, addo, to, ato, 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 atto, zo, azo, az, azzo, azzo, a, a, gha, agha, 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 fa, afa, af. Coba dirasakan, Bu. Di mana fa? Di jidat atau di mata? Af, af, gak ketemu, Bu, kalau di jidat. Af, affa, affa, qa, aqa, aqqa. Sambil dirasakan di mana dia? Aqqa. Di mana, Bu? Ya, pangkal lidah ya, dekat tenggorokan. Aqqa, aqqa, aqqa. Ya, halaman 29. Ka, aka, ak, 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 akka, akka, la, ala, al, alla, alla, ma, ama. Coba dirasakan am. Huruf apa, Bu? Bibir. Am,
amma, amma. Ini khusus. Jadi kalau yang lain didobel lanjut. Tapi kalau ma sama na itu didobel kemudian ditempo atau ditahan sejenak. Amma. Jadi jadinya dengung. Boleh diperhatikan amma. Coba kita bedakan dengan azza. Enggak bisa az, enggak begitu. Tapi langsung azza. Bedakan dengan amma. Ditempo, ditahan. Lagi ma, amma. Kita lanjut huruf berikutnya. Na, ana, an, anna, anna. Dua huruf ma sama na. Kalau tasydid selain di double juga didengung. Bagaimana cara dengungnya? Ditempo atau ditahan. Anna, amma. Lanjut huruf wa, awa, au, awwa, awwa, ha, aha, Dari mana Bu? Coba dirasakan di tenggorokan paling bawah. Bergerak enggak? Ya. Aha, ya, aya, ayya, ayya. Ya. Itu adalah bab 4. Sampai di sini kira-kira bagaimana? Mudah atau mudah? Gimana Bu? Lanjut. Ada pertanyaan? Mudah atau gampang? Ini latihan. Kalau tadi sudah dikenalkan sukun, latihan. Nah, biasanya ketemu sukun ini memang agak pelan. Makanya latihannya walaupun hanya 1 halaman 2 halaman, itu pastikan bahwa santri kita, murid kita itu sudah benar membacanya. Kalau benar nggak usah buru-buru. Toh sampai 64 halaman habis itu langsung Al-Quran. Jadi pastikan halaman itu lancar. Kalau belum lancar diulang dulu, naik ke atas, diulang lagi. Kalau tidak biar nggak bosan kok diulang lagi, boleh diacak. Guru harus lebih pintar dari muridnya. Diacak atas, lompat ujung, lompat ke bawah, naik ke atas tengahnya, tengah ke bawah, kebaca semua, terulang tapi dengan cara yang beda untuk anak-anak kita, anak didik kita, sehingga tidak merasa kok diulang lagi katanya. Ya kan sukanya begitu protesnya. Jadi ini sama semuanya adalah latihan sukun dan tasydid. Nah, khusus halaman 33. Silakan Bu dibuka halaman 33. Itu kotak yang pertama dengan kotak yang 2 hanya beda 2 saja. Bedanya untuk kotak yang kedua ditambah ya di depan, kemudian dikasih dhammah u di belakang. Sedangkan kotak yang ketiga itu juga sama asal katanya, tetapi untuk yang terakhir ada adnya. Kotak yang keempat itu untuk yang depan ditambah mu dengan sedikit perubahan menjadi mutahabbi, akhirnya ada unnya, bun. Kolom kelima itu sama dengan kolom keempat, bedanya tadi bi sekarang ba. Mutahabbibun, mutahabbabun. Boleh kita baca? Tahabbaba, yatahabbabu, tahabbuban, mutahabbibun, mutahabbabun,
tabattala, yatabattalu, tabattulan, mutabattilun, mutabattalun, tawassama, yatawassamu, tawassuman, mutawassimun, mutawassamun. Lanjut. Tanakhaba. Lanjut. Tajaddada. Tahadzara. Takarrama. Tarazzana. Tarassama. Tarashshaba. Ya, jadi karena hurufnya adalah huruf-huruf yang ada di kotak pertama, maka kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat itu adalah penguatan pada pengingatan a, i, u, kemudian juga an, in, unnya. Termasuk di sini adalah huruf yang ada tasydidnya. Karena biasanya agak ada kagok-kagoknya ketika sudah masuk di bab tasydid. Makanya perlu banyak pengulangan, utamanya di bab ke-5 ini. Nah, kemudian di halaman 35 paling bawah itu sudah ada di pembatas buku, manjadda wajada wa man zara'a hasada. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil, siapa yang menanam dia akan memetik atau memanen. Ini sama seperti kehidupan kita di dunia yang Rasulullah katakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang. Ladang biasanya buat nanam apa buat main, Bu? Nanam pemain. Kadang anak-anak main bola di ladang. Itu lagi kemarau ya. Ya, tetapi sesungguhnya ladang itu adalah tempat menanam. Artinya apa? Dunia ini tempatnya kita untuk menanam amal-amal. Nanti kita akan panen di sana. Walaupun juga dijelaskan bahwa tanaman yang kita tanam di dunia ini juga menghadirkan keberkahan kalau yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau yang kita tanam adalah keburukan, ini juga akan mendatangkan keburukan dalam hidupnya di dunia. Jadi kalau balasan di sana itu sudah jelas, tapi dampaknya di dunia itu juga nyata. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nanti di sana pasti. Makanya nggak ada ceritanya petani nanam semangka kemudian panennya milon. Nggak ada, Ibu ya. Ini kecuali manen sawah tetangga kan gitu. Tapi kan nggak mungkin sama. Makanya kita mau manen apa nanti, Bu? Maka di dunia inilah kesempatannya untuk kita menanam, termasuk menanam kebaikan melalui pengajaran Al-Quran untuk orang-orang terdekat kita. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang nggak bisa baca Al-Quran, malu sama Allah.
Allah sudah tegaskan, mudah, sungguh aku mudahkan. Maka harapan saya dengan latihan atau pelatihan metode Al-Qari ini, ibu-ibu semuanya nanti langsung praktekkan. Masuk Bu di halaman kelima. Bab 5 halaman 36. Bab 5 udah belajar mat ya. Abang nggak keren ya. Bab 5 Bu sudah belajar mat. Jadi kalau kita sudah kenal ba, tadi sudah kenal fa, sekarang kita bunyikan menjadi babibu. Jadi mat tabi'i itu panjangnya kita seperti mengayun. Babibu. Gak boleh ba panjang begitu, tidak boleh. Jadi hanya 2 harokat atau 2 ketukan saja. Wa ma nuhiha. Makanya belajarnya harus cepat. Kenapa? Belajar tajwid sekalipun itu mudah. Nggak ada yang bilang susah. Belajar tajwid itu mudah. Kenapa? Ilmu tajwid itu nggak berkembang, nggak berubah. Dari sananya seperti itu, ya sampai sekarang seperti itu. Saya masih ingat banget kelas berapa ya? Belajar tajwid itu kelas 5 atau kelas 4. Sampai saya sekarang ini yang namanya mim mati ketemu huruf hijaiyah 28 hurufnya, hukum bacaannya 3, nggak beranak-beranak Bu. Cuma 3. Mim mati yang ketemu mim namanya idgham mimi. Mim mati yang ketemu ba. Jadi kalau mau ketemu mim berarti ketemu kembarannya ya Bu ya. Kalau ketemu ba, ketemu tetangganya. Karena sama-sama huruf bibir. Ma, ba, sama-sama huruf bibir. Kita nggak perlu maksain diri dibagus-bagusin sampai kemudian melanggar kaidah tajwid, itu nggak boleh. Jadi intinya kaidah tajwid dulu dibarengi dengan irama bagus. Ini diperbagus suaranya. Nah, kembali kepada bab 5, mat asli atau mat tabi'i. Kita bunyikan dulu ba. Babibu. Ta. Sa. Ja. Ha. Kha. Da. Za. Ra. Za. Ya, halaman 37, 38 sama cara pengucapannya, ditambahkan dengan dipanjangkan seperti mengayun tadi kan. Da, nggak boleh da panjangan. Dadidu gitu kan. Minal jin, ini yang non ditasydid tadi. Wan nas. Itu nanti pada bab ketika kita sudah belajar tajwid. Nah, di sini latihan mat tabi'i. Kalau tadi latihan yang satu huruf saja, ini sudah dalam bentuk kata halaman 39 itu. Boleh dong kita baca 3 kotak samping dan 3 kotak ke bawah. Asoba. Lanjut. Ya, stop. Nah, itu latihan-latihannya sampai ke bawah menjadi katanya agak panjang, huruf-hurufnya agak banyak. Nah, halaman 40 ini masih sama, yaitu mat tabi'i juga, akan tetapi tanda, ya, tanda panjangnya dalam penulisan Al-Quran ada yang menggunakan tanda panjang seperti ini. Di atas ba ada apa Bu?
Ya, ada alif kecil. Itu dibaca panjang juga seperti yang tadi alif yang sebelumnya di belakang. Ba. Kemudian sesudah bi ada babu. Ya, setengah ya ya, kayak ya ya. Itu juga menandakan bahwa cara baca bi-nya dipanjangkan dua. Bi. Kemudian bu, setelah bu ada apa? Ada wawu. Nah, itu juga sama. Jadi bu-nya tidak bunyi bu, tapi bu. Coba kita baca satu baris saja dari babi bu. Lanjut. Ja. Ha. Kho. Ya, sampai bawah itu adalah tandanya hanya yang 3 tadi, bentuk lain dari tanda mat yang sebelumnya. Nah, ini latihan yang dengan tanda yang baru, dengan tanda yang fathah kecil seperti ya dan juga waw. Boleh kita baca di halaman 41. Hatta au bihi ra'sihi wa ma lahu qawluhu fi qalbihi. Terus yang baris paling bawah ini agak beda. Baris paling bawah itu mulkihi an. Jadi tanda iya-nya kemudian ada tanda panjang kayak payung. Kelihatan ya Bu ya? Ya, itu berarti panjangnya tidak hanya 2 ketika ada hi atau hu, kemudian di depannya ada hamzah, ada a. Itu panjangnya dia adalah 5 harokat. Ya, mulkihi an. Indahu illa wa adna alla. Jadi ini pengecualian. Kalau yang lain-lain selain ketemu mat ya, tanda baru tadi, tanda alif kecil, kemudian ya ataupun wawu tadi yang ketemu dengan hamzah panjangnya adalah 5 harokat, tetapi yang lainnya adalah seperti mat tabi'i atau mat tabi'i 2 harokat saja. Di bawah ada catatan, tanda dhammah dibalik ya. Ada Bu ya dalam Al-Quran ya, tandanya dibalik, maka itu memanjangkan atau hu-nya jadi panjang 2 harokat juga. Innahu ashuddahu fawakazahu ja'ahu. Sedangkan bila berada di bawah huruf atau kasroh yang panjangnya seperti alif kecil itu juga memanjangkan i. Ummihi aduwihi min fadlihi. Ya, ini apa namanya, a-nya lompat ke bawah ini. Harusnya fadlihi. Jadi ada bentuk u yang dibalik atau alif kecil di bawah huruf yang berbunyi i. Bab 6 itu bab mat dan tasydid. Halaman 42.
halaman 42 kita baca taba, tabba, bata, batta, baja, baja, roda, roda, ya, syaqa, lanjut, dola, lanjut, ya, jangan lupa nun tasydid, mim tasydid selain didobel, ditempo atau ditahan biar dengung. Jannah, Thamma. Ya, sekarang kita lihat di baris paling bawah. Ini sudah diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran. Soffatin, atasnya wahajjahu yuwadduna, lanjut addina, lanjut bawahnya, lanjut ya, ya. Kemudian di bab 7 halaman 44 mengenal lin. Ini ada wawu sukun, ya sukun atau wawu mati, ya mati yang sebelumnya huruf yang bertanda a. Au ai. Berikutnya tau tai, sau sai, jau jai, hau hai, khau khoi, dau dai. Ya, halaman berikutnya yang contoh-contoh dalam kata ini kita mulai dari huruf A. Auba, aiba, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Ya, stop. Jadi perhatikan abatasa huruf terakhirnya ba. Tetapi jaha kho huruf terakhirnya na. Ini sengaja tadi kembali untuk menguatkan pengingatan membedakan antara ba dan na. Ba titik satu di bawah, na titik satu di atas. Kemudian kalau kita lihat da sampai za huruf terakhirnya apa, Bu? Ta. Sedangkan sa sampai do, sa sampai do huruf akhirnya ya. Membedakan antara ta dan ya. Titik dua sama-sama titik dua tapi di atas sama di bawah. Kemudian pembedaan huruf ya, yang dari to sampai gha, tausa, toisa, ini menggunakan sa. Kemudian di bawahnya ada faiza. Ini sudah pembedaan yang
tidak ada huruf yang berdekatan ya dari sisi bentuknya, sehingga dibuat contoh-contoh yang lainnya. Maka bisa kita lihat nanti latihan yang halaman 40 ini tetap latihan yang a, i, u tadi dengan huruf-huruf yang tadi ba, na, ta dan ya. 46 boleh kita baca a, aba, uba, iba, ba, baba, buba, biba, ta, fa, ja, ha, kha. Ya, itu semua contoh-contoh yang kemudian contoh dalam katanya ada di halaman 47. Walaula ramaita yauma baitu. Lanjut. Stop. Kita lihat di halaman berikutnya yang 48 itu mengenal alif dan lam atau al. Nah, kita mengenal di dalam Al-Quran ada yang penulisannya di atas alif itu ada apa, Bu? Di atas alif, bukan di atas lam. Ya, kayak dhammah, kayak kepala shot. Ya, kalau shot itu hanya kepalanya aja, nggak sampai perutnya ya, kepalanya aja. Nah, itu kalau di awal ayat atau kita membaca di awalnya, mungkin kita wakaf di tengah-tengah ayat, ketemu dengan penulisan al seperti ini, bukan dibaca ulhamdu, tetapi pasti dibaca al. Jadi kalau di awal ayat atau kita pas wakaf di tengah memulai dengan al, tulisannya seperti ini pasti dibaca al, nggak ada ul, nggak ada il. Kita baca al-ahadu. Lanjut. Al-jibalu. Lanjut. Stop. Jadi di atas tanda alif yang kayak dhammah tapi bukan dhammah, istilahnya kepala shot ya, itu kalau di awal langsung kita membacanya al. Nah, nanti beda lagi kalau dia berada di tengah ayat sambung, nanti kita lihat di bab berikutnya. Kemudian yang kedua, sama-sama penulisannya, sama-sama katanya sama tetapi penulisannya berbeda. Di atas alif tanpa dhammah kecil tadi itu, tanpa kepala shot. Maka yang ini juga dibaca sama al-ahadu. Jadi bacanya sama persis di atas. Kita nanti akan mendapati ada yang cara penulisannya seperti yang pertama tadi, kemudian yang kedua kita dapati dengan cara penulisan seperti ini, membacanya sama. Alhamdu, al-ghafuru. Ya, ke bawah sama. Sekarang kita lihat di latihan ini biar kita bisa membaca ketika berada di latihan. Nah, untuk yang pertama kita baca al-musyrikina. Nah, kolom kedua
dia bukan di awal, maka alifnya yang tadi kan nggak dibaca, langsung dibaca lamnya tadi itu disambungkan dengan sebelumnya. Rabbil alamin. Nah, as-sirata di depan kita baca as-siratal mustaqim. Kalau kita putus-putus, kita potong kan jadi dua kata itu Bu, as-sirata sama al-mustaqim. Tapi kalau sudah dibaca maka harus disambung, nggak boleh satu-satu. As-sirata al-mustaqim tidak, tetapi kalau disambung langsung as-siratal mustaqim ar-rahmanir rahim. Bawahnya Rabb, sampingnya lanjut ya, itu namanya yang disebut dengan latihan al yang di depan utuh dibaca al, tapi kalau sudah disambung itu alnya atau a-nya melebur menjadi apa namanya lam ya, lam sukunnya itu. Kita lihat mat yang bertemu dengan al, halaman 51. Kalau kita baca yang pertama bagaimana bunyinya Bu? Kan aslinya dua, wa amilu bersama as-solihati. Kalau disambung nggak boleh wa amilus, tetapi langsung wa amilus fatanul jabus wa ma adraka wa qalal. Ya, jadi kalau ketemu dengan al, ada kata yang panjang mat ketemu dengan al maka dilebur. Ya, dilebur artinya tidak dibaca al lagi, a-nya hilang. Wa amilus tadinya as-so, tidak ada asnya, tapi wa amilunya disambungkan kepada sod yang bertasydid. Kita lihat halaman 52 bab 9. Ini lafzul jalalah, istilahnya lafzul jalalah kalimat Allah. Allah lafzul jalalah diucapkan lafzul jalalah Allah manakala sebelumnya bertanda a dan u. Rasulullah, Rasulullah. Kalau i berubah Rasulillah, Bismillah. Jadi menjadi apa tipis manakala sebelumnya i. Contoh gampangnya ya Bismillah. Nanti kita dapati kan ada yang baca Bismillah. Wah, belum belajar ini berarti. Jadi kita lihat contohnya. Silakan dibaca kolom 1 halaman 52. Lanjut. Lanjut. Sekarang kita baca dari Bismillah. Cari yang agak bawah, ada tulisan Bismillah. Ya, stop. Jadi ada dua cara pengucapan, Rasulullah, Rasulallah atau Rasulillah.
ala Taha Rasulillah. Karena ada Rasulillah, nanti ada qala Rasulullah. Ya. Kemudian bab 10 halaman 53 ada tulisan, ada cara baca. Ya, kita akan mendapati cara penulisan di dalam Al-Quran. Seperti lihat tulisan, berarti tulisannya dalam Al-Quran seperti itu, tapi cara bacanya seperti tulisan cara baca. As-solawata. Kalau kita lihat tulisannya kan bacanya as-solawata, tapi cara bacanya lamnya yang dipanjangkan, wawu hanya tumpangan saja, gitu kira-kira bahasanya. As-solata. Bawahnya cara bacanya, bawahnya lagi cara bacanya. Ya, seperti itu semuanya. Jadi cara bacanya, wawunya itu hanya buat ibaratnya numpang saja, tumpangan alif ya. Tetap memanjangkan huruf sebelum wawu. Kemudian ini ada cara baca kata yang terdapat dalam alif, kemudian wawu, tapi alifnya bundar kecil. Pernah lihat ya Bu? Halaman 54 itu kita akan ketemu dengan kata yang alifnya ada di atasnya bundar kecil atau di atas wawu bundar kecil. Nah, kita tadi sudah belajar di bab 5, bab panjang mat tabi'i tadi itu. Alif itu kan kalau sebelumnya a jadi mana gitu. Nah, kalau dia ada tanda bundar kecil di atas alif, maka bundernya itu menghilangkan fungsi panjangnya. Ana seperti yang di Qul ya ayyuhal kafirun, wala ana a. Ya, kita lihat tulisannya. Kalau sudah lihat langsung dibaca ana mi'atin ulu. Jadi di atas wawu yang halaman 54 ulu itu ada bundar kecil. Ini masih ada yang baca ulu, salah. Ulu bacanya. Kemudian juga liuli, yang benar adalah liuli, pendek. Ulai, ulaika, saurikum. Ya, ini kita akan dapati ada Al-Quran yang cara bentuk tulisannya dan ada tanda di atas alif dan wawu itu bundar kecil, bukan sukun ya, bundar kecil. Nah, sekarang di bab 11 halaman 55 itu kita akan ketemu dengan cara membaca saat berhenti atau waqaf. Kita lihat tulisannya, Bu. Bagaimana bunyinya? Asfaro. Kalau berhenti dibaca asfar. Yu'saru. Kalau berhenti wa nudhuri bil basari muntasirun summa abasa wa basar ahadun dibaca lawaqi'un tabaqin dibaca tabaqa. Jadi disukun akhirnya manakala kita berhenti, baik itu di ayat atau di tengah ayat. Kalau berhenti berarti disukun atau dimatikan huruf akhirnya. Kemudian di bawahnya masih cara membaca di akhir karena berhenti. Yukinuna dibaca
ta'buduna yatasaaluna. Nah, di bawahnya ini adalah contoh-contoh tulisannya. Santri setelah membaca ini kemudian membaca cara bacanya. Jadi bacanya 2 kali. Mukhtalifuna, mukhtalifun. Ya tatahharuna. Jadi santri kita membaca cara tulisan ini kemudian sekaligus membaca cara bacanya. Itu masih cara baca yang bentuknya Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Musbihina dibaca Qadirun, Kabirun, wa huwa hasirun, kaifa nadhirun. Ya, jadi anak didik kita membaca tulisannya, itu membaca tulisan, kemudian sekaligus membaca cara bacanya. Kemudian di halaman 56 ini ada pengenalan angka. Ya, ada yang sudah baca Al-Quran tapi angka nggak kenal. Ya, ini kita kenalkan dari sekarang. Angka penulisan Arab 1 sampai 20. 1 sampai 20. Wahidun. Boleh juga diucapkan ya. Wahidun. Ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun, ahada asyar. Boleh ahada asyara, boleh. Mau disingkat aja ahada asyar juga boleh. Ithna asyar, thalathata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, thamaniyata asyar, tis'ata asyar, ishrun, 20. Mamanya wahidun, 1, isnani, 2, salasatun, 3, arba'atun, 4. Lanjutkan sendiri. Ya, itu selingan. Jadi dapat banyak hal anak-anak kita ketika kita ajarkan. Ini masih cara baca. Tulisannya adalah halaman 57. Al-mi'adu dibaca bil asbabi al-akmani. Dilanjutkan latihan di bawahnya, tulisannya, cara bacanya. Kemudian rahiman dibaca rahima, aliman menjadi ilaikum dzikran, azaban nukran, nukra yalqa athaman. Ya, ini masih cara baca mardiyatan. Cara bacanya mardiyah. Tulisannya dibaca silakan. Nasibatun. Dibaca aniyatin. Nah, terus latihan di bawah juga begitu, menjadi aniyah. Wa rasuluhu, tulisannya dibaca menjadi wa rasuluh. Rahmatihi menjadi
Jangan rahmati kepanjangan. Rahmati. Nah, pendek. Yansurunahu. Menjadi yansurunah. Nah, sabilihi. Sabilih. Bayanahu. Stop. Ya, berikutnya masih cara baca yaghsha, nulisnya kayak ada yaknya, tapi cara bacanya yaghsha, yakhsha saja. Itu cara penulisan, kemudian cara baca ada di sampingnya. Ini yang tadi ada juga di pembatas bukunya Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir membaca Al-Quran, ia akan bersama dengan malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halaman 60 ini fitnatun tulisannya. Silahkan dibaca. Cara bacanya bagaimana halaman 60? Fitnatun. Jadi kalau ditulis, kalau kita baca dalam bentuk tulisannya menjadi ada nunnya. Maka ketika disambung fitnatun, di bawahnya itu Bu, fitnatun inqalabu, membacanya bukan fitnatun inqalabu, tetapi nunnya yang di atas fitnatun itu dikasrohkan. Fitnatun inqalabu. Khairon. Ya, tulisannya ada nunnya. Maka ketika disambung khairon al-wasiyah menjadi khaironil wasiyah. Khairun. Ketika disambung khairun itma'anna menjadi khairun itma'anna bih. Begitu juga latihan-latihan yang ada di bawahnya. Bab 13. Ini bab sebelum akhir. Cara membaca hamzah ini. Nah, sekarang kita baca tanda yang pertama usluk. Halaman 61, cara baca bab 13. Usluk. Idrib. Iqra. Kaidahnya seperti dalam keterangan. Perhatikan Ibu. Apabila huruf ketiga dari alif, sin, lam ya, usluk ya Bu ya, itu dhammah, maka alif yang di depan dibaca u, dhammah juga. Jadi usluk. Apabila huruf yang ketiga dari alif kasroh dan fathah i dan a, maka alifnya di i saja. Saya ulang. Untuk baris pertama, usluk itu adalah apabila huruf ketiga dari alif, sin, lam, lu, dhammah, maka alif yang pertama di dhammah, usluk. Apabila selain dhammah, berarti hanya dua, fathah atau kasrah, maka alifnya yang pertama di kasrah. Idrib, iqra. Sekarang kita lihat di dalam contoh. Kita lihat Bu, baris pertama kita baca bagaimana? Udkhuluha. Yang kedua, ittabi'u. Yang ketiga, idhabu. Kenapa? Hanya huruf yang ketiga adalah a, jadi i, idhabu. Berikutnya, infiru. Bawahnya, uhsyuru. Lanjutnya, ayo, is atau us? Usdur. Lanjut, undur. Lanjut, usbir apa isbir? Isbir. Kenapa? Ba huruf yang ketiga bukan u, jadi alifnya harus di i, isbir. Ya, ini bab terakhir, bab 14. Ini sengaja pakai Latin tadi karena prinsipnya yang penting bisa baca, maka dibacanya pakai Latin aja. Kita baca bersama. Shod. Halaman 62.
bab 14. Shad, Qaf, Nun, Hamim. Jadi hanya cuma dua. Yang tadi babi bu hanya dua. Hamim. Tasin. Taha. Yasin. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Tasim Mim. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Shad. Kaf Ha Ya Ain Shad. Hamim. Ain Sin Qaf. Ya, berikutnya adalah latihan membaca beberapa surat dalam Al-Quran dan selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kesempatan kali ini menjadi bagian dari kebaikan amal soleh kita semuanya, dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup pertemuan atau pelatihan keempat pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.